Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang dulu smartphone ini terkenal dengan image flagship killer. Tapi sekarang dia udah bukan flagship killer lagi, tapi udah beneran flagship banget. Dan perkenalkan, ini adalah OnePlus 9 atau OnePlus 9 Pro 5G yang bekerja sama dengan brand kamera ternama Hasselblad, yang kameranya itu harganya bisa ratusan juta ya. Kalau nggak salah Om Deddy Corbuzier punya kamera Hasselblad. Nah, ini bekerja sama dengan OnePlus 9 Pro. Jadi udah bukan flagship killer lagi. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka. Di sini kok udah ada opennya ya, berarti nggak usah pakai cutter nih. Coba kita buka. Tapi robek ya. Jadi kalau misalkan iPhone kan dia pakai green peel yang plastiknya nggak mungkin robek gitu ya. Kalau ini memang nggak usah pakai cutter, cuman plastiknya nggak didesain seperti iPhone. Jadi experience unboxingnya kalau menurut saya pribadi masih enak punyanya iPhone. Terus kalau untuk boxnya seperti biasa, boxnya OnePlus ini simple banget dan sekarang itu pakai warna merah seperti ini. Terus juga ada logo H di sini, Handika ya, bukan ini Hasselblad ya. Dan untuk di bagian belakangnya, waduh, bahasa Mandarin ya, saya nggak bisa baca nih. Tapi di sini ada tulisannya untuk RAM-nya 12 GB, memori internalnya 256 GB. Dan seperti biasa, kalau HP-HP yang nggak masuk resmi ke Indonesia atau belum masuk resmi, saya titip dari Bang Effendi ya, dari YouTuber Cupu. Dan selamat karena udah 100.000 subscriber buat Bang Effendi. Untuk harganya OnePlus 9 Pro ini $1.449 Singapura ya, jadi sekitar 15 juta. Dan untuk pajaknya setara dengan Poco X3 Pro. Jadi harganya itu pajaknya ya 3 jutaan. Lumayan, jadi total 18 juta, ongkirnya $75. Berarti sekitar ya hampir 19 jutaan lah ya untuk harga OnePlus 9 Pro ini. Jadi udah bukan flagship killer lagi, baik dari segi harganya dan juga fiturnya, karena dia udah pakai kamera dari Hasselblad. Ini kenapa saya harus pakai cutter lagi ya? Kan ini tinggal seperti ini, sorry, nggak fokus nih. Dan di dalam paket pembeliannya, widih ya, HP-nya gila. OnePlus. Perkembangannya OnePlus itu menurut saya emang keren banget ya. Jadi kalau kalian lihat HP-nya ini warnanya, nanti aja deh kita taruh di sini dulu. Dan kita lihat di dalam paket pembeliannya ada apa aja. Dan di sini ada tagline-nya OnePlus seperti biasa, never settle, atau kalau bahasa kerennya itu keluar dari zona nyaman gitulah ya. Jadi dia selalu berinovasi. Terus di sini seharusnya sih banyak stick. Gila. Untuk case-nya juga sesuai dengan warnanya ya. Jadi bukan case transparan. Warnanya itu warna-warna kayak industrial gitu. Terus di sini ada beberapa stiker, terus ada SIM ejector di sini seperti biasa ya OnePlus. Untuk di dalam paket pembeliannya cukup banyak aksesorisnya. Terus di sini ada kabel warp charging dan juga adapter, yang adapternya bukan versi Indonesia. Terus untuk maksimum outputnya dia ada di 45 watt. Dan inilah OnePlus 9 Pro. Di bagian kanannya ini ada logo NFC yang berarti dia menunjukkan kalau NFC-nya ada di sebelah sini. Terus dia juga sudah memiliki fitur wireless charging. Dan sekarang langsung aja kita buka ya, warna aslinya seperti apa sih. Gila ya. Warnanya ini kayak premium banget gitu ya kalau misalkan dilihat, dan case-nya juga sesuai dengan warnanya. Jadi kalau misalkan pakai case kira-kira seperti ini. Gila ya, bagus ya. Jadi warnanya ini kayak blending antara case dan juga bingkai kameranya. Dan untuk case-nya juga bukan yang hard case. Kalau saya pribadi nggak suka yang hard case ya, karena biasanya kayak ada den-den di bagian pojok-pojok HP-nya kalau misalkan pakai yang hard case. Oke, ini kita coba kletek dulu di sini. Kita taruh di case-nya ya. Kita bahas dulu dari tampak bagian belakang ya. Jadi bingkai kameranya ini anti mainstream banget. Saya nggak pernah lihat ada bingkai kamera yang desainnya seperti ini. Jadi good job buat OnePlus karena berhasil menjadikan OnePlus 9 Pro ini kayak semacam memiliki karakter. Dan untuk kamera yang besar-besar ini ya, dia memiliki resolusi 48 megapiksel untuk yang wide, dan yang ultra wide itu 50 megapiksel. Jadi lebih besar. Terus yang dua kecil-kecil ini ada 8 megapiksel lensa telephoto dan 2 megapiksel lensa monokrom. Dan dua main kamera ultrawide dan juga wide ini. Jadi yang 50 megapiksel menggunakan IMX766 dan yang 48 megapiksel menggunakan sensor Sony IMX789. Oke, sekarang kita bahas untuk bagian build quality-nya ya. Jadi bagian belakangnya ini udah pakai Corning Gorilla Glass 5, depannya juga udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Sayangnya ada ya. Jadi di sini udah ada include screen guard
yang sudah terpasang di sini. Dan untuk port-portnya di sini seperti biasa tombolnya OnePlus, ini tombol untuk silent, terus ada tombol lock dan off. Dan sekalian aja kita nyalakan, dan di sini ada selfie kamera dengan resolusinya 16 megapiksel dari Sony juga, AMX471. Terus di bagian atas ada lubang mic, ada wifi antena, di bagian kirinya ada volume up and down, ada wifi antena lagi. Di bagian bawah ada SIM tray, ada Type C, terus juga ada speaker. Speakernya kalau dari lubangnya ya sepertinya mono. Coba kita lihat nanti di bagian sini nyala juga atau enggak. Oke, jadi sekarang kita coba nyalakan dulu sambil kita install beberapa aplikasi untuk hands on dan juga benchmark dari OnePlus 9 Pro ini. Oke, jadi OnePlus 9 Pro-nya udah selesai kita install beberapa aplikasi untuk hands on. Dan ketika install beberapa aplikasi tadi, untuk haptic feedback-nya itu masih OnePlus banget. Menurut saya sih lebih enak ketimbang OnePlus 8 Pro ya. Di OnePlus 9 Pro ini lebih kerasa lembut gitu, lebih soft. Jadi yang getar itu hanya area yang kita touch aja. Dan sekarang langsung aja kita cobain OnePlus 9 Pro ini. Kalau kalian lihat di sini udah ada logo untuk in-display fingerprint-nya ya. Dan fingerprint-nya udah gila, cepet banget. Untuk layar dari OnePlus 9 Pro ini memiliki refresh rate 120Hz, panelnya pakai LTPO Fluid AMOLED dengan 1 billion color dan juga 1300 nits dengan dimensi 6,7 inch. Untuk quick centernya di sini kalau kita lihat banyak banget ya untuk menunya. Yang jelas sudah ada NFC lah ya. Harganya aja kalau misalkan sampai sini bisa sampai 19 juta, masa nggak ada NFC. Dan untuk OS-nya dia pakai Oxygen OS 11 dengan Android 11. Oke, jadi sekarang langsung aja kita cek skor Antutu dari OnePlus 9 Pro ini. Jadi dia menggunakan chipset Snapdragon 888 dengan RAM 12GB dan hasilnya mendapatkan skor 827.000. Mirip-mirip dengan Mi 11 yang kita bahas kemarin ya, 820.000. Legion Phone kemarin dengan RAM 16GB dia dapat sekitar 840.000. Jadi pengaruh selisih RAM yang hanya 4GB, selisihnya di Antutu sekitar 20.000. Oke, buat kalian yang mungkin nggak percaya Antutu, tadi juga sempat kita cek pakai Geekbench dan untuk hasilnya single core-nya 737 dan multicore-nya 2673. Dan sekarang langsung aja kita cobain untuk tes main PUBG ya, dan speakernya ternyata stereo. Jadi kalau misalkan bagian bawah ini saya tutupin, nah itu kalian masih bisa mendengarkan di bagian atasnya tadi yang untuk earphone ya, dan di bagian bawahnya juga ada. Oke. Pertama kita coba lihat dulu untuk settingannya. OnePlus 9 Pro ini masih dapet smooth extreme ya, padahal di OnePlus 8 Pro seingat saya itu udah kebuka yang 90 fps. Ya wajar karena dia menggunakan chipset terbaru yaitu chipset dari Snapdragon 888 yang memang masih baru. Sementara ini ya yang saya rasakan ketika tes Antutu tadi, yang paling dingin dari semua HP Snapdragon 888 yang pernah saya review itu ada di OnePlus 9 Pro ini. Kemarin Mi 11, terus Realme GT, terus juga ada Legion Phone. Itu menurut saya masih cukup anget. Kalau ini relatif lebih dingin ya. Dan sekarang itu ada musuh tuh, ada bot. Sebenarnya chipset Snapdragon 888 ini kalau digunakan untuk main PUBG ya jelas rata kanan lah ya. Jadi harusnya sih main Genshin Impact, tapi nanti aja kita cobanya di reviewnya ya. Ini ada bot di sini yang udah saya matiin tadi. Kok nggak bisa? Harus reload dulu ternyata. Dar. Oke, mati. Jadi kalau untuk di PUBG yang penting gyronya sih aman, layar 120Hz refresh rate, LTPO AMOLED-nya juga enak ya. Nah, seperti ini. Dan untuk brightness layarnya ini apakah udah paling mentok? Paling mentoknya segini ya. Jadi kalau misalkan saya tembakkan ke layar seperti ini kira-kira masih bisa dilihat kok ya. Kalau misalkan kalian lagi HP-an di cahaya yang terik banget. Oke, jadi performa cukup, nanti aja di reviewnya kita bahas. Dan untuk kualitas layarnya seperti ini ya. Seperti biasa OnePlus tidak pernah mengecewakan kalau untuk soal kualitas layarnya. Seperti itu ya. Cuma ada flickering di sini kalau misalkan kalian lihat melalui kamera karena memang layarnya AMOLED, tapi nggak terlalu terlihat ya flickeringnya. Dan kualitas gambarnya kalian coba lihat warnanya seperti itu. Kita mau lihat dari kanan kiri ya udah bagus banget lah. Dan untuk brightnessnya sekali lagi juga cukup terang banget. Dan untuk Netflix, sekarang lanjut untuk Netflix karena biasanya kalian tanya Netflixnya apakah udah di L1. Kalau OnePlus ini seharusnya sih udah ya, tapi coba kita lihat. Ya bener banget, jadi dia udah di Security Wideband level L1 yang sudah support Full HD. Terus untuk resolusi layarnya dia juga ada di QXD Plus ya, 3216 x 1440
yang bisa kita sesuaikan. Kalau misalkan baterainya pengen lebih awet ya taruh aja di Full HD Plus. Dan untuk refresh rate-nya juga bisa kita ubah. Jadi kalau misalkan standar ini ada di 60 Hz dan kalau ini ada di lock di 120 Hz. Sekali lagi kalau kalian ambil yang resolusi tinggi dengan refresh rate tinggi juga, baterainya akan cepat habis. Oke, sekarang langsung kita coba kameranya ya. Kameranya gila sih OnePlus ini ya. Coba kita foto ini dulu ya. Foto bunga-bungaan yang ada di sini. Ini kita coba pakai lensa wide-nya. Untuk lensa wide hasilnya seperti ini. Sekarang lensa wide. Tadi lensa ultra wide berarti ya. Dan ini adalah lensa tele ya, seperti yang kalian lihat. Menurut saya OnePlus ini udah mirip dengan iPhone untuk kualitas kameranya. Karena dari ultra wide terus ke wide seperti ini ya. Itu tidak ada perubahan warna. Jadi kameranya stabil gitu. Dan kamera depannya pun menurut saya juga oke banget ya. Suaranya agak berubah ya. Seingat saya OnePlus 8 Pro nggak seperti ini suara kameranya. Dan ketika kalian pencet itu juga ada haptic feedbacknya. Jadi ketika kalian lagi capture gambar, cekret itu juga ada haptic feedbacknya. Jadi benar-benar secara experience ketika digunakan enak banget. Dan yang menarik dari OnePlus dari dulu adalah Oxygen OS-nya yang benar-benar simple. Dan ini karena versi China ya. Jadi ada beberapa aplikasi China dan tadi Play Store-nya pun saya juga download sendiri melalui APK Pure. Terus kalau untuk sensor-sensornya udahlah ya karena dia masuk ke kategori flagship jadi sensornya udah lengkap banget. Yang absen seperti biasa ada temperatur sensor dan juga pressure sensor. Terus kalau dari segi konektivitas dia juga sudah support 5G ready. Terus untuk Bluetooth-nya pakai versi 5.2 dan untuk Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 6. Terus kalau untuk baterai kapasitasnya itu 4500 mAh dan OnePlus menjanjikan ya atau mengiklankan OnePlus 9 Pro ini kalau misalkan dicas dari 0 ke 30 menit itu 100%. Tapi nanti akan kita coba di reviewnya. Coba kalian lihat ya desainnya, bagus banget ya. Kayak batu warna biru, industrialisnya ada. Terus di sini juga ada tulisan Hasselblad gitu ya. Ini sebenarnya Handika, cuman karena terlalu Indonesia, jadi Handika itu versi lokalnya, kalau Hasselblad itu versi luar negerinya gitu ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dari OnePlus 9 Pro dan juga sedikit hands on. Untuk reviewnya menyusul ya. Biar saya cobain dulu, tapi OnePlus 9 ini untuk impresi pertama saya dari segi desain saya pribadi suka banget karena desainnya benar-benar simple, terlihat premium, elegan, mewah dan ketika tes Antutu, Geekbench dan juga PUBG tadi ya, untuk impresi awal dia adalah Snapdragon 88 paling dingin yang pernah saya pegang. Tapi nanti ketika reviewnya ketika saya loop nggak tahu lagi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niki Budi and see you on the next video. Bye bye.